saya akan membagikan renungan firman Tuhan dengan tema karya salib Kristus. Biarlah damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kiranya menyertai hati dan pikiran kita sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Biarlah renungan kali ini boleh membawa kepada setiap kita untuk mengerti apa arti Jumat Agung di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita akan buka renungan kita akan buka kitab kita di dalam Roma pasal 5 ayat 6 hingga yang 11. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Amin. Karya salib Kristus. Jumat Agung adalah peringatan peristiwa di mana Yesus disalib, di mana Yesus mati di atas kayu salib karena menanggung dosa-dosa saya dan saudara. Dosa dan segala pengaruh terhadap kita itu harus dimatikan di dalam setiap kehidupan kita. Kita harus meninggalkan cara hidup kita yang lama dan kita harus hidup dengan cara hidup yang baru di dalam Injil kebenaran. Dan kita harus menjadi pelaku kebenaran itu seutuhnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karya salib Kristus merupakan karya terbesar di dalam sepanjang masa, sebab memberikan dampak yang sangat besar bagi semua umat manusia. Di dalam Roma 5 ayat yang ke-6 hingga 11 ada 3 hal yang harus kita pahami mengenai karya salib Kristus. Yang pertama, salib Kristus merupakan wujud kasih Allah kepada manusia. Mari kita akan baca di dalam Roma pasal 5 ayatnya yang ke-6 sampai 8. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mengorbankan diri untuk menyelamatkan orang lain itu bukan perkara yang mudah. Tetapi di sini Yesus rela mati bagi kita justru ketika kita masih berdosa. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, mengapa Yesus lakukan ini? Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita bisa dengan berbagai cara, bisa dengan berbagai macam. Allah bisa menunjukkan kasih-Nya mungkin melalui masalah,
mungkin melalui persoalan, mungkin melalui sakit penyakit, Allah bisa tunjukkan kasih-Nya kepada setiap kita. Seperti yang dialami oleh Nabi Ayub. Allah tidak membenci Ayub, tetapi Allah mengasihi. Dan bukti dari akhir penderitaannya, Tuhan mengembalikan berkali lipat dari apa yang dimiliki oleh Ayub. Amin. Yang kedua, salib Kristus merupakan karya keselamatan Allah yang sempurna. Kita akan buka di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-9 dan 10. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Melalui kematian Yesus di atas kayu salib, kita memperoleh anugerah keselamatan itu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dalam Yesus keselamatan itu bukan semoga, di dalam Yesus keselamatan itu bukan mudah-mudahan, tetapi keselamatan itu adalah jaminan kepastian bagi setiap orang yang percaya. Amin. Haleluya. Tetapi yang mengherankan kenapa masih banyak orang yang menganggap enteng keselamatan itu, sehingga ia dengan mudah menjual keselamatan itu demi jabatan. Ia menjual keselamatan itu demi pasangan hidup. Bahkan ia menjual keselamatan itu demi harta benda. Oh, sangat disayangkan. Tuhan mau supaya kita tetap memegang keselamatan itu. Haleluya. Yang ketiga, salib Kristus mendatangkan sukacita. Di dalam Roma 5:11 dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Haleluya. Salib Kristus telah mengubah hubungan manusia dengan Allah yang telah rusak akibat dosa. Sekarang telah diperdamaikan. Inilah yang membuat kita bermegah dan bersuka cita. Amin. Ketika kita memandang salib Kristus, ingatlah bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang diselamatkan, dijadikan baru oleh Allah melalui pengorbanan Kristus. Marilah kita hidup baru dengan penuh syukur dan sukacita, serta setia kepada Dia yang telah mati untuk kita. Haleluya. Demikianlah renungan kita saat ini. Biarlah peringatan Jumat Agung itu mengingatkan kepada setiap kita untuk kita memegang keselamatan, sebab karya salib Kristus sangat luar biasa bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.